Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurul Ulia Septiani dan Ranindya Mei Fiareki. Kami dari kelas 1B, jurusan Tadris Kimia, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi pada jaringan tumbuhan. Yang pertama, kita akan mempelajari jaringan pada tumbuhan yang meliputi jaringan meristem dan jaringan dewasa atau permanen. Dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang struktur anatomi tumbuhan yang meliputi akar, batang, daun, dan bunga. Yang pertama ada jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan relatif lebih homogen daripada jaringan hewan, karena tumbuhan tidak memiliki kemampuan berpindah atau bergerak secara aktif seperti hewan. Tetapi, banyak sel baru yang terbentuk menjadi jaringan sebagai ganti dari sel-sel yang mati, yang menjadi pasif karena berperan sebagai sel penyimpanan cadangan energi atau metabolit sekunder. Dan untuk mengisi jaringan baru karena tumbuhan selalu bertambah masanya, khususnya bagi tumbuhan tahunan. Jaringan yang aktif memperbanyak diri dan tidak memiliki fungsi khusus disebut jaringan meristematik, sementara jaringan yang telah tetap dengan fungsinya disebut jaringan tetap atau permanen. Pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda yang selalu membelah, membentuk jaringan lain, dan terdiri dari sel-sel yang masih embrional, dindingnya tipis, kaya akan plasma, vakuolanya kecil. Jaringan meristem berfungsi untuk membelah dan diferensiasi menjadi sel-sel jaringan dewasa. Oleh karena itu, jaringan meristem selalu membelah atau berkembang biak. Gambar struktur jaringan meristem pada stem atau batang dan root atau akar dapat dilihat pada gambar. Ini adalah gambar jaringan meristem. Kedua ada jaringan dewasa atau permanen. Sel-sel jaringan dewasa memiliki bentuk yang lebih besar daripada sel-sel jaringan meristem. Plasmanya lebih sedikit, vakuola lebih besar. Kadang-kadang sel jaringan dewasa telah mati dan terisi dengan udara atau air serta dinding selnya mempunyai penebalan yang bermacam-macam. Berdasarkan struktur dan fungsi, jaringan dewasa memiliki beberapa jenis jaringan. Yang pertama, ada jaringan pelindung yang terdiri dari epidermis. Epidermis merupakan selubung yang meliputi seluruh tubuh tumbuhan sebelum mengalami pertumbuhan sekunder. Berfungsi untuk melindungi bagian dalam organ sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pengaruh keadaan di luar organ, untuk mengurangi kehilangan air, penyerapan air, penyimpanan air atau sebagai kelenjar. Lapisan tipis di bagian luar yang dapat melindungi epidermis disebut kutikula. Dapat juga ditemukan lapisan malam atau wax. Sel-sel epidermis biasanya berbentuk segi empat apabila dilihat dari samping, berjajar homogen. Namun, epidermis dapat mengalami perubahan menjadi sel-sel penutup atau sel penjaga stomata, beserta beberapa sel tetangga, trikoma atau miang, atau rambut daun atau batang. Lalu ada jaringan gabus atau periderma, dibentuk oleh kambium gabus. Jaringan gabus tersusun atas sel-sel yang mati. Pada bagian yang tidak terlindungi oleh suberin, terdapat lentisel yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Lalu ada jaringan dasar atau parenkim. Parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena merupakan penyusun sebagian besar organ tumbuhan. Jaringan parenkim merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis, respirasi, penimbunan, cadangan makanan, sekresi, dan ekskresi. Parenkim dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti parenkim asimilasi yang terdapat pada bagian tubuh tumbuhan berwarna hijau. Pada daun, bentuk parenkim asimilasi ada dua macam, yaitu bentuk tiang dan bentuk bunga karang yang disebut jaringan bunga karang. Lalu parenkim udara terdapat pada alat pengapung.
Biasanya sel-selnya bercabang, membentuk jari-jari, atau berbentuk bintang. Sel parenkim yang berfungsi untuk menyimpan udara disebut aerenkim. Ketiga, parenkim penimbun berisi cadangan makanan yang terdapat pada endosperm, daun lembaga, tuber, atau umbi. Bahan cadangan makanan yang paling umum pada tumbuhan dan didapati pada endosperm, kotiledon, umbi kentang, buah, parenkim xilem serta phloem, dan korteks adalah pati. Keempat, ada parenkim air. Selnya memiliki vakuola besar yang mengandung cairan agak berlendir. Sel-sel parenkim penuh dengan air untuk mempertahankan diri dari kekeringan. Terakhir, ada parenkim pengangkut. Terdapat pada jaringan pengangkutan. Di dinding parenkim dapat mengalami penebalan sekunder. Tipe-tipe parenkim. Pertama, ada parenkim udara daun kana. Parenkim bercabang seperti bintang dengan ruang antar sel besar. Lalu parenkim udara pada tangkai daun Xanthedesia. Parenkim pada endosperm sekali berisi butir-butir tepung. Lalu ada parenkim pada endosperm Diospiro. Lalu jaringan penyokong atau penguat jaringan. Penyokong berfungsi untuk menunjang agar tanaman dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Beberapa jenis jaringan penyokong yaitu jaringan kolenkim, merupakan jaringan penunjang yang banyak terdapat pada tumbuhan muda yang belum berkayu. Jaringan ini merupakan sel hidup dengan dinding sel yang mengalami penebalan selulosa. Menurut tipe penebalan dinding sel, ada 3 tipe utama kolenkim yang dapat dibedakan. Kolenkim menyudut atau angular, yaitu penebalan dinding sel yang terjadi secara membujul pada sudut-sudut sel. Kolenkim lamelar, penebalan terjadi pada dinding tangensial selnya. Kolenkim lakunar, penebalan pada bagian dinding sel yang menghadap ke ruang interseluler. Kolenkim cincin, pada penampang lintang lumen sel berbentuk lingkaran. Pada waktu dewasa, terlihat bahwa pada tipe sudut penebalan bersambungan pada dinding sel sehingga lumen tidak menyudut lagi. Tipe-tipe kolenkim. Tipe lempeng atau lamelar pada batang sambucus. Tipe sudut atau angular pada cucurbita. Tipe tubular pada lactuca, Nerium oleander. Tipe cincin pada ibu tangkai daun. Lalu ada jaringan seklerenkim, jaringan penguat yang selnya mengalami penebalan sekunder dengan lignin atau zat kayu merupakan sel mati. Jaringan seklerenkim dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, seklerate yang terdapat pada gambar atau seklerate cell. Disebut sel batu karena dinding selnya keras mengandung lignin, bentuk selnya relatif pendek, berkelompok atau menyendiri. Lalu ada serabut seklerenkim atau fiber cell, biasanya diidentikan dengan bentuk sel yang memanjang dengan ujung runcing, lumen sempit dan dinding sekunder tebal. Serabut seklerenkim terdapat pada akar, batang, dan daun. Terakhir ada jaringan pengangkut. Berkas pengangkutan pada tumbuhan tersusun oleh jaringan xilem dan phloem. Xilem berfungsi sebagai saluran pengangkut air dan zat hara dari akar ke bagian lain dari tumbuhan. Sedangkan phloem berfungsi sebagai pengangkut hasil asimilasi dari daun ke tempat penyimpanan cadangan makanan dan bagian tumbuhan yang memerlukan. Jaringan pengangkut xilem dan elemen xilem dapat dilihat pada gambar. Lalu ada jaringan pengangkut phloem dan elemen phloem. Dua, struktur anatomi tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara, serta untuk menopang tegaknya tubuh tumbuhan. Akar berkembang dari meristem di ujung akar yang tertutup oleh tudung akar atau kaliptra. Pembelahan meristem apikal akan membentuk zona meristematik, zona elongasi, dan zona diferensiasi. Banyak tumbuhan dikotil memiliki sistem akar tunggang yang terdiri dari satu akar vertikal besar yang menghasilkan banyak akar lateral yang lebih kecil. Sedangkan monokotil yang meliputi rumput-rumputan umumnya memiliki sistem akar serabut yang terdiri dari suatu anyaman akar yang mirip benang dan menyebar di bawah permukaan tanah.
Secara anatomi, struktur akar berturut-turut dari luar ke dalam adalah epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Bisa kita lihat pada gambar, itu merupakan anatomi akar dikotil yang kiri dan monokotil yang kanan. Yang kedua, batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang menyokong bagian-bagian tumbuhan yang lain seperti daun. Batang tumbuhan ada yang berkayu dan lunak, dan ada juga yang memiliki ruas dan buku. Fungsi utama batang pada tumbuhan adalah tempat melekatnya daun dan berfungsi sebagai reproduksi. Xilem dan floem pada batang dikotil membentuk ikatan pembuluh. Tiap-tiap ikatan pembuluh tersusun pada bidang radial yang sama. Pada bagian luar pembuluh berisi jaringan floem, sedangkan xilem berada di dalam. Tipe ikatan pembuluh dengan penataan xilem dan floem pada radius yang sama disebut tipe kolateral. Jika di antara xilem dan floem terdapat kambium, maka disebut tipe kolateral terbuka yang tersusun teratur pada batang dikotil. Tapi jika tidak ada kambium disebut tipe kolateral tertutup. Susunan ikatan pembuluh tipe kolateral tertutup dan tersebar ditemukan pada batang monokotil. Ikatan pembuluh pada batang berfungsi sebagai sistem pengangkutan. Susunan ikatan pembuluh pada batang dapat menjadi pembeda antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada batang juga ditemukan jaringan meristem, epidermis, parenkim, dan sklerenkim. Jaringan meristem yang terdapat pada ujung batang menyebabkan tanaman tumbuh memanjang yang lebih dikenal dengan pertumbuhan primer. Pada batang dikotil terjadi pertumbuhan sekunder yang disebabkan oleh kambium. Jaringan kambium tersebut terdapat pada titik tumbuh sekunder atau meristem sekunder. Aktivitas kambium inilah yang menyebabkan terbentuknya lingkaran menahun pada batang pohon. Bisa kita lihat, itu adalah anatomi batang dikotil pada gambar yang kiri dan anatomi batang monokotil pada gambar yang kanan. Ketiga, daun. Daun merupakan organ yang berfungsi untuk berfotosintesis, asimilasi, respirasi, transpirasi, dan gutasi. Secara morfologi, daun memiliki banyak bentuk tergantung jenis tumbuhannya. Pada umumnya, daun terdiri atas pelepah, tangkai, dan helaian. Bisa kita lihat pada gambar, itu merupakan struktur dari daun. Berikutnya adalah tipe daun, tipe pertulangan daun, dan susunan daun pada batang. Terdapat 4 macam tipe daun yang ditentukan oleh tulang, yaitu daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Dan yang terakhir, bunga. Bunga atau flos merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan tingkat tinggi yang akan menghasilkan buah berbiji dan berasal dari keturunan tunas batang dan daun. Bunga menghasilkan alat kelamin jantan yang disebut benang sari dan alat kelamin betina yang disebut putik. Kelengkapan bunga terdiri atas tangkai, dasar bunga atau reseptakel, kelopak atau sepal, mahkota atau petal, dan organ kelamin. Gambar tersebut merupakan struktur dari bunga yang terdiri dari putik dan benang sari. Putik tersusun dari kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, dan indung telur atau ovarium. Sedangkan benang sari atau stamen tersusun dari kepala sari atau anter dan tangkai sari yang disebut filamen. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan video dari kami. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.